Kehebatan dan kemampuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus telah dikenal dunia. Pasukan ini memiliki pengalaman bertempur dengan pasukan elit Inggris, Special Air Service atau SAS di pedalaman Kalimantan hingga pembebasan sandera pesawat Garuda di Thailand. Tak hanya itu, dunia juga mulai mengenal Komando Pasukan Kata atau Kopaska dalam evakuasi bangkai pesawat maupun korban Air Asia di Laut Jawa Pangkalan Bun beberapa tahun yang lalu. Aksi mereka yang tidak dilengkapi alat keselamatan mendapat pujian dari perwira Amerika Serikat yang ikut dalam misi tersebut. Di balik nama besar Kopassus dan Kopaska, masih banyak ada beberapa pasukan elit yang berada di bawah kendali ketiga matra TNI. Ketangguhan mereka tak diragukan lagi. Dan berikut ini ada 5 pasukan elit Indonesia yang tak dikenal dunia tapi sangat mematikan. Peleton Intai Tempur atau Tontainpur. Tontainpur merupakan pasukan elit yang berada di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Para anggotanya diambil dari kesatuan di bawah Kostrad dan tidak semuanya bisa menjadi bagian dari pasukan ini. Para prajurit yang bergabung wajib melalui pelatihan berat yang berlangsung selama 7 bulan lamanya. Kualifikasi yang diberikan juga cukup tinggi, alhasil cuma 500 prajurit saja yang lulus, dan tak heran jika jumlahnya tak terlalu besar. Sesuai namanya, para prajurit tak hanya dilatih untuk menguasai kemampuan darat saja, tapi juga laut dan udara. Seluruh latihan dilakukan di markas-markas pasukan elit yang dimiliki oleh TNI, yakni latihan tempur di Gunung Sanggabuana, latihan intelijen atau Sanda di Pusdikpassus, latihan teknik tempur bawah air di Satuan Pasukan Kata Armada RI Kawasan Barat, dan latihan aplikasi latihan berganda di Situ Lembang. Seluruh latihan ini untuk menguji kemampuan para prajurit agar efektif di medan tempur. Seluruh tahap tersebut tak cuma diperuntukkan bagi tamtama, tapi juga bintara maupun perwira. Hingga kini latihan berat Tontainpur hanya mampu meluluskan 100 personil dalam 5 gelombang. Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka. Denjaka merupakan pasukan elit di bawah garis komando marinir TNI Angkatan Laut. Mereka yang menjadi bagian dari pasukan ini telah menjalani pelatihan yang sangat berat. Setiap tahunnya hanya 50 orang yang lulus dari berbagai pelatihan. Awalnya para prajurit dilatih keras di Kawah Chandra di Muka di Situbondo. Latihan yang berat membuat detasemen ini sempat diperkuat belasan prajurit saja. Mereka yang tak lulus dikembalikan kepada kesatuannya masing-masing. Sebagai calon prajurit Denjaka, setiap peserta tak cuma dituntut fisik yang prima, tapi juga kecerdasan yang tinggi. Syarat ini diberikan mengingat pasukan ini sering ditugaskan untuk melakukan penyusupan di daerah operasi secara individu maupun kelompok. Teori yang diberikan hanya 20%, sisanya dilakukan di hutan, laut, dan udara. Baik menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di laut, serta bertahan hidup di darat. Tugas-tugas yang diberikan harus dilaksanakan dan diselesaikan secara sempurna. Tidak ada kata gagal dalam hal ini. Dari semua latihan yang pernah dijalani, latihan yang dilakukan di Banyuwangi merupakan yang paling berat, di mana setiap prajurit diikat kaki dan tangannya dan dibuang ke dalam laut. Dengan keadaan itu, mereka diminta bertahan hidup dan meloloskan diri. Selanjutnya, mereka tidak diperbolehkan membawa perbekalan apapun, termasuk minum saat berlatih di dalam hutan. Selama 3 hari 3 malam, para prajurit tidur di tengah hutan rimba, terkadang lebih dari itu. Selain fisik, prajurit juga dilatih mental, mulai dari terjun tempur baik siang dan malam, menyelam hingga renang di tengah laut tanpa bantuan apapun. Setelah lulus, mereka bisa mendapatkan baret ungu. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90. Dibanding dua kakaknya di Sat 81 TNI Angkatan Darat dan Denjaka TNI Angkatan Laut, Bravo bisa disebut anak bungsu. Dan Bravo 90 dibentuk tahun 1990 di markas Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Margahayu, Bandung. Karena lahir di tubuh TNI Angkatan Udara, pasukan ini memiliki spesialisasi anti-teror udara. Tak cuma itu, Bravo 90 juga melengkapi personelnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur lanjut,
mulai dari combat free fall, scuba diving, mendaki serbu, teknik terjun halo atau high altitude low opening atau HALO high altitude high opening, para lanjut tempur, pertempuran jarak dekat, dan anti teror. Pasukan Bravo diseleksi dari anggota Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang telah menyelesaikan pendidikan terjun dan komando. Hanya mereka yang lulusan terbaik bisa bergabung. Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP. Sama seperti Denjaka, Yontai VIP merupakan satuan elit Korps Marinir. Satuan ini sebelumnya dikenal dengan nama Komando Intai Para Amfibi atau BIPAM. Untuk menjadi bagian di dalamnya, setiap calon anggota harus memenuhi syarat mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Setelah lulus seleksi awal, latihan permulaan yang dilakukan adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Perekrutan prajurit dilakukan secara sukarela dari anggota marinir yang berada di seluruh bagian tempur, baik infanteri, artileri, kavaleri, bantuan tempur, dan pertahanan pangkalan, sebab mereka dianggap telah memiliki teknik pertempuran dasar. Sama seperti pasukan elit lainnya, metode pelatihan dibagi dalam beberapa tahap dalam 3 matra, yakni darat, laut, udara, dan bawah air. Seluruhnya dijalani selama 9 bulan di 8 pusat latihan pertempuran atau Puslatpur. Batalion Riders TNI Angkatan Darat. Pasukan ini memiliki kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat, lawan gerilya dengan mobilitas tinggi, dan melakukan pertempuran berlanjut. Kemampuannya 3 kali pasukan infanteri biasa. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. Pasukan elit ini diresmikan Jenderal Riyam Riyad Riyasudu tanggal 22 Desember 2003. Mungkin karena Riders, Indonesia bisa mendapat predikat negara yang memiliki pasukan elit terbanyak. Demikian ulasan singkat kami kali ini, dan terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.